Oke teman-teman, kalian penasaran nggak sih gimana caranya programmer itu berkolaborasi dengan satu yang lainnya? Gimana cara programmer itu bisa kerja secara remote, nggak harus di kantor untuk sharing-sharing source code-nya dan sebagainya. Nah, mereka itu menggunakan software yang bernama Git dan menggunakan juga website bernama GitHub. Jadi, Git ini merupakan sistem kontrol yang diciptakan oleh Linus Torvalds pada tahun 2005. Nah, Git ini berfungsi sebagai alat untuk melacak perubahan dalam suatu source code. Nah, misalnya kita bekerja dalam tim ya. Tim biasa programmer itu bekerja dalam tim, tidak sendirian doang. Nah, Git ini berfungsi sebagai untuk melacak nih perubahan-perubahan pada kode yang kita buat, kemudian siapa yang mengubah kode itu dan sebagai tempat kolaborasi, tempat coding berkolaborasi. Jadi misalnya kita sudah menyelesaikan modul A, yang lain itu menyelesaikan modul B. Nah, kita bisa gabungkan kode-kode kita itu dalam GitHub sehingga menjadi satu kesatuan source code yang bagus. Nah, seperti yang tadi dibilang, Git itu merupakan sistem kontroversi yang dapat digunakan untuk melacak perubahan apa saja yang ada di dalam proyek tersebut. Misalnya kamu sedang membuat revisi atau website yang sedang kamu buat, kamu bisa melacaknya dengan menggunakan Git ini. Nah, di sini saya ada contoh, ini ada beberapa proyek yang memiliki banyak revisi. Ibarat masa kamu satu-satu gini misalnya copy dari revisi yang terakhir, ini copy dan paste. Nggak mungkin kan kita rename ini kayak gitu terus setiap perubahan yang terjadi. Ini akan memakan banyak sekali tempat. Dan maka dari itu dibuatlah sistem version control sehingga dapat memudahkan programmer dapat melacak perubahan apa saja dan bisa kembali lagi ke perubahan yang terakhir jika sesuatu ada yang error atau misalnya ada kesalahan di teknis di production seperti itu. Nah, Git ini menggunakan istilah-istilah seperti commit, branch, dan juga merge. Commit ini ketika kamu selesai menggunakan atau melakukan perubahan pada suatu proyek. Nah, branch ini kalau kamu ingin membuat percabangan dari suatu proyek, kalau misalnya kamu mau bikin fitur A, ada yang bikin fitur A, kamu bikin percabangan nih, ada yang pengen bikin fitur B atau fitur C secara paralel. Jadi nanti di akhirnya itu kemudian akan di merge. Jadi kalau misalnya kamu sudah selesai dengan fitur A, kamu bisa merge atau gabungkan itu dalam suatu the main branch, berarti rangkaian utama, berarti atau bisa disebut tungkai utama dari proyek tersebut. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai GitHub. Jadi, GitHub ini adalah layanan penyimpanan cloud untuk programmer, ya kita programmer. Nah, GitHub ini memanfaatkan kekuatan Git sebagai sistem kontroversi, tetapi menambahkan fitur-fitur kolaborasi yang memungkinkan programmer untuk bekerja sama dalam suatu tempat. Nah, dengan GitHub, programmer dapat membuat repository, lalu juga dapat melakukan pull request dan juga untuk mengelola masalah atau issues proyek secara terorganisir. Maka dari itu kita bisa melihat banyak sekali repository publik yang tersedia di GitHub ini. Nah, jadi ini membuat proses pengembangan perangkat lunak menjadi lebih terstruktur dan dapat diakses oleh banyak orang. Sekian perkenalan singkat mengenai Git dan juga GitHub. Jika kalian menyukai konten ini, jangan lupa ya untuk berikan like dan juga subscribe karena itu sangat berarti bagi saya. Ini merupakan channel baru bernama Timo. Di sini kita akan membahas hal-hal seputar coding dan juga teknologi. Terima kasih sudah menonton.